Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, hari ini Jumat 5 Juni 2026, kita kembali berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Bersama saya Iriatun Trikurini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini masih seputar Pancasila, dasar negara kita, yang kelahirannya diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pagi ini saya terinspirasi oleh sebuah renungan yang diposting oleh GKKA Sendawar dengan judul Pancasila dan Iman Kristen Menjalin Harmoni dalam Keberagaman. Bagi kita orang percaya, momen memperingati hari lahir Pancasila bukan sekadar peringatan nasional, melainkan juga kesempatan untuk merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat bersinergi dan bahkan diperkaya oleh ajaran iman kita. Pancasila dan iman Kristen menemukan titik temu terutama dalam semangat keberagaman dan persatuan, seperti yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, secara eksplisit mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Bagi umat Kristen, ini selaras dengan keyakinan akan Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sejalan dengan inti ajaran Kristus tentang kasih. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi martabat setiap individu tanpa memandang suku, ras, agama, atau latar belakang. Kita dipanggil untuk bersikap adil, empati, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Sila ketiga, persatuan Indonesia, adalah fondasi utama bagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan wujud tubuh Kristus yang beragam. Dalam iman Kristen, kita mengenal konsep tubuh Kristus, di mana setiap anggota meskipun berbeda memiliki peran penting dan saling melengkapi. Perbedaan bukanlah alasan untuk perpecahan, melainkan kekayaan yang harus dirayakan dalam semangat persatuan. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12-13 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini adalah gambaran sempurna tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks rohani, bahwa meskipun kita berbeda, kita dipersatukan oleh satu roh dan satu tujuan. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti menggunakan hak pilih kita dengan bijak, menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta terlibat dalam proses demokrasi yang membangun bangsa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah panggilan bagi kita untuk melayani sesama. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga kesejahteraan bersama. Dalam iman Kristen kita diajarkan untuk peduli terhadap mereka yang miskin, tertindas, dan membutuhkan. Keadilan sosial bukan hanya tentang pemerataan ekonomi, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
Saudara-saudara, Pancasila dan iman Kristen pada dasarnya memiliki banyak nilai yang saling menguatkan. Keduanya mengajarkan tentang pentingnya kasih, keadilan, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia menemukan makna yang mendalam dalam ajaran Alkitab tentang kesatuan dalam keberagaman. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Itu berarti kita tidak hanya hidup dalam iman kita secara pribadi, tetapi juga menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Dengan menghayati nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan ajaran iman kita dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa yang damai, adil, dan sejahtera, di mana setiap individu terlepas dari latar belakangnya dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih karena pagi ini kami diingatkan kembali untuk senantiasa menghidupi nilai-nilai Pancasila dan ajaran Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, karuniakanlah kami hikmat dan kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.